Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pemirsa, berikut ini akan dibahas tentang medan magnet atau magnet bagian yang pertama. Bahasan yang akan disampaikan dalam bagian ini yaitu yang pertama tentang medan magnet, kemudian yang kedua tentang kuat medan magnet, yang ketiga adalah magnet bumi, kemudian yang keempat adalah gaya-gaya Lorentz, yang kelima contoh soal ke satu dan yang keenam adalah contoh soal yang kedua. Kita akan awali dari bagian yang pertama tentang medan magnet. Para pemirsa, pengetahuan magnetisme muncul setelah mengamati bahwa batu-batu atau magnetit tertentu dapat menarik potongan besi kecil-kecil. Istilah magnetisme berasal dari daerah Magnesia di Asia Kecil yang merupakan salah satu tempat di mana batu-batuan tersebut ditemukan. Jenis batuan yang mempunyai sifat ini dinamakan magnet alami. Sumber medan magnet itu ada tiga, para pemirsa. Yang pertama adalah magnet permanen, kemudian yang kedua adalah muatan listrik bergerak, kemudian yang ketiga adalah arus listrik. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di mana benda bermuatan bergerak akan mengalami gaya magnet atau ruang di sekitar magnet yang apabila terdapat magnet lain akan mengalami gaya. Sebuah magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak, sedangkan kutub berlainan jenis akan mengalami gaya tarik-menarik. Di sekitar magnet terdapat garis-garis gaya atau garis khayal yang menggambarkan medan magnetik, di mana arah medan magnetik pada suatu tempat merupakan garis singgung pada garis khayal tersebut. Garis-garis khayal ini dinamakan garis-garis gaya magnet dengan arah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Para pemirsa, berikut ini adalah gambaran dari sebuah magnet. Kalau dua buah magnet, kemudian kutubnya didekatkan yang sama, kutub utara dengan kutub utara atau selatan dengan selatan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan kalau dua kutub yang berdekatan, selatan dengan utara atau sebaliknya, utara dengan selatan akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebuah magnet kalau misalnya dipotong menjadi dua bagian, maka satu bagian itu tetap akan terdapat sepasang kutub, yaitu utara dengan selatan. Jadi kalau dipotong, maka potongan itu akan menjadi kutub utara selatan. Ini dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil, maka setiap magnet potongannya pasti memiliki kutub utara dan selatan. Jadi tidak bisa sebuah magnet hanya memiliki satu kutub saja. Nah, ini adalah gambaran dari arah medan magnet, yaitu kalau ini ada kutub selatan, kutub utara, maka arah garis gaya magnet itu dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, kemudian kalau misalnya ada magnet kutub utara selatan, kemudian ini garis gayanya, maka kalau kita menempatkan sebuah eh, apa namanya di dekat magnet tersebut, ya kompas, maka kompas itu akan menunjukkan arah sesuai dengan arah medan magnet di sekitar magnet, yaitu menuju ke arah kutub utara ke selatan. Baik, para pemirsa, berikut akan kita lanjut dengan kuat medan magnet. Kuat medan magnet, notasinya adalah H, adalah besar medan magnet, B dalam SI dinyatakan dengan Tesla atau Weber per meter kuadrat. 1 Tesla itu sama dengan 1 Newton per ampere meter.
Nah, sedangkan satuan lain untuk besar medan magnet itu adalah Gauss, di mana satu Gauss itu sama dengan 10 pangkat minus 4 Tesla. Sedangkan kuat medan magnet atau H tadi, itu istilah lainnya adalah intensitas magnetik atau kuat medan magnet H ini, itu dituliskan H sama dengan B dibagi dengan mu nol, di mana B adalah besar medan magnet dalam satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kemudian mu nol adalah permeabilitas hampa atau udara yang nilainya adalah 4pi kali 10 power minus 7 Tesla meter per ampere. Sedangkan H adalah istilah atau intensitas magnetik dalam satuan ampere per meter. Nah, itu adalah pengertian dari kuat medan magnet dan besar medan magnet. Kalau kita lihat bumi kita, para pemirsa, maka bumi kita itu juga memiliki medan magnet bumi. Posisi di sekitar kutub eh, utara itu adalah merupakan posisi medan kutub selatan medan magnet bumi. Sedangkan kutub selatan bumi kita di sekitarnya itu ada medan magnet kutub utara. Nah, sehingga arah medan magnet itu dari kutub utara magnet bumi menuju ke kutub selatan magnet bumi yang posisinya kutub geografis utara itu sama dengan kutub selatan medan magnet bumi, sedangkan kutub geografis selatan itu medan magnet utara bumi. Nah, jadi kebalikan. Sehingga kalau kita tempatkan sebuah kompas di permukaan bumi kita, maka kompas itu menunjukkan arah utara yang ditarik oleh kutub selatan medan magnet bumi. Sedangkan kutub selatan dari kompas itu akan ditarik oleh kutub utara dari medan magnet bumi kita. Demikian para pemirsa. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dibahas tentang gaya-gaya Lorentz, yaitu gaya yang bekerja pada medan magnet. Itu akan dibahas dalam video selanjutnya yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.